Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bulan Dwi Agustina dengan NPM 20234064055127. Di sini saya sebagai moderator perwakilan dari kelompok 3 dengan mata kuliah Metopen dan dosen pengampu Ibu Robia Astuti MPD. Dengan anggota kelompok yang pertama ada Alifa Sabrina Putri dengan NPM 101, yang kedua ada Fadila Cikal Pratiwi dengan NPM 114, yang ketiga ada saya sendiri yaitu Bulan Dwi Agustina dengan NPM 127, dan yang terakhir ada Hasna Hamidah dengan NPM 209. Pembahasan pertama yaitu tentang landasan teori. Landasan teori merupakan dasar pemikiran yang mencakup definisi dan konsep dari variabel-variabel yang disusun secara sistematis dalam suatu studi. Teori berperan sebagai fondasi penting dalam penelitian agar memiliki relevansi. Selain itu, teori juga menjadi dasar dalam penyusunan hipotesis sebagai jawaban sementara terhadap permasalahan yang akan diteliti. Oleh karena itu, teori yang digunakan dalam penelitian haruslah valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Menurut Sugiono, ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan dalam menyusun landasan teori, yaitu yang pertama, menentukan nama-nama variabel yang akan diteliti beserta jumlahnya. Yang kedua, mengumpulkan referensi sebanyak mungkin yang relevan dengan masing-masing variabel seperti dari buku, jurnal ilmiah, maupun laporan penelitian seperti skripsi, tesis, dan sebagainya. Yang ketiga, menelusuri daftar isi dari setiap buku untuk menemukan bagian yang berkaitan langsung dengan variabel yang diteliti. Untuk laporan penelitian, perlu diperhatikan judulnya, terus rumusan masalah, teori yang digunakan, lokasi subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis, serta kesimpulan dan saran yang diberikan. Yang keempat, menemukan dan membandingkan definisi setiap variabel dari berbagai sumber. Lalu, pilih definisi yang paling sesuai dengan konteks penelitian yang akan kita lakukan. Yang kelima, membaca secara menyeluruh bagian yang relevan dengan variabel, kemudian analisis, renungkan, dan rumuskan kembali isi bacaan tersebut dengan bahasa sendiri. Setiap sumber yang dijadikan acuan harus dicantumkan secara jelas sebagai bagian dari landasan teori. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka pikir dari Sugiono 2010 mencoba menjelaskan tentang kerangka pikir dengan mengutip dari Uma Skaras 1992 dengan menuliskan bahwa kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Penyusunan kerangka teori berperan penting dalam membantu peneliti merumuskan pertanyaan penelitian. Kerangka pikir adalah penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan yang akan kita hadapi. Kerangka pikir ini disusun dengan berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan atau terkait. Kerangka pikir ini merupakan suatu argumentasi kita dalam menggunakan logika deduktif untuk penelitian kuantitatif, dengan memakai pengetahuan ilmiah sebagai premisi-premisi dasarnya. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara menyusun kerangka pikir. Di sini cara menyusun kerangka pikir itu ada 4. Yang pertama itu menganalisis teori-teori ilmiah sebagai dasar argumentasi. Jadi sebelum memulai menyusun kerangka pikir, kita harus menguasai teori-teori ilmiah sebagai dasar argumentasi. Yang kedua itu ada menganalisis variabel-variabel yang terkait dalam permasalahan. Yang ketiga itu ada membahasakan sendiri hasil pemahaman dan analisis landasan teori. Jadi kita bisa menggunakan bahasa sendiri dari hasil pemahaman dan analisis landasan teori. Yang terakhir atau yang keempat itu ada mendapat menggunakan bahasa asosiatif seperti semakin yang ini begini maka yang itu semakin begitu. Jadi kita bisa menggunakan bahasa asosiatif dalam menyusun kerangka pikir.
Selanjutnya, jenis-jenis kerangka pikir. Ada 3. Yang pertama itu teoritis, kerangka yang menegaskan mengenai teori yang digunakan sebagai landasan utama untuk menjelaskan fenomena yang diteliti. Yang kedua itu ada operasional, digunakan untuk melihat hubungan antara variabel yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, konseptual, gambaran kerangka teoritis yang digunakan untuk menjelaskan objek yang diteliti. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai hipotesis. Jadi, hipotesis adalah keterangan sementara dari hubungan fenomena-fenomena yang kompleks agar dalam kegiatan penelitiannya, perhatian peneliti tersebut terfokus hanya pada informasi atau data yang diperlukan bagi pengujian hipotesis. Baik, yang selanjutnya adalah jenis-jenis hipotesis. Jadi, jenis-jenis hipotesis dibagi menjadi 2. Yang pertama ada hipotesis nol dan yang kedua adalah hipotesis alternatif. Hipotesis nol adalah hipotesis yang menyatakan tidak adanya perbedaan antara kelompok-kelompok atau tidak terdapat hubungan sebab akibat antara variabel-variabel yang diteliti. Dalam simbol statistik, H0 dibagi X sama dengan Y. Sedangkan hipotesis alternatif adalah hipotesis alternatif tidak diuji secara langsung, melainkan melalui pengujian hipotesis 0. Jika hipotesis 0 ditolak, maka secara otomatis hipotesis alternatif diterima dan sebaliknya. Selanjutnya itu ada bentuk-bentuk hipotesis. Yang pertama itu ada deskriptif, dugaan atau jawaban sementara mengenai nilai dari satu variabel dalam satu kelompok sampel. Yang kedua ada komparatif, perkiraan sementara yang membandingkan dua atau lebih variabel. Yang ketiga itu ada asosiatif, dugaan sementara tentang adanya hubungan antara dua atau lebih variabel dalam suatu penelitian. Selanjutnya, pengujian hipotesis. Perumusan hipotesis HO dan HA. Menentukan apakah hipotesis 0 HO diterima atau ditolak. Penentunya dilakukan dengan membandingkan nilai T hasil perhitungan statistik dengan nilai T yang ada pada tabel. Pemilihan taraf signifikansi. Signifikansi merupakan batas toleransi terhadap kemungkinan terjadinya kesalahan pada penelitian. Besarnya tingkat signifikansi biasanya ditentukan sebagai berikut. A. 95% berarti tingkat kesalahan yang dapat ditoleransi adalah 0,05. B. 99% berarti tingkat kesalahan yang dapat diterima adalah 0,01. Menentukan kriteria pengujian. Keputusan untuk menerima atau menolak HO dan menentukan teknik uji statistik yang tepat. Penarikan kesimpulan. A. Bandingkan nilai T hasil perhitungan atau T hitung dengan nilai T yang ada pada tabel atau T tabel. Jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Sebaliknya, jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka HO diterima dan HA ditolak. B. Selain itu, jika nilai P kurang dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Namun, jika nilai P lebih dari 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.